Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua ya. Eh, Semoga teman-teman masih semangat ya. Sudah pada ngopi kan tadi ya? Oke, udah ngopi, minum, makan apalah biar tetap segar mengikuti perkuliahan ya. Oke, teman-teman semua di sesi 1 dan sesi 2 kita sudah membahas akuntansi investasi dan akuntansi utang. Di sesi yang pertama ini, yang ketiga ini masih bersama saya Puji Bowo menemani teman-teman semua untuk membahas ilustrasi transaksi utang pemerintah sesuai PMK 160 ya, tahun 2017. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman bedah di PMK 160 tahun 2017 ini transaksi utang pemerintah begitu banyak ya. Tapi tidak mungkin kita jabarkan satu persatu sesuai RPS kita hanya fokus di transaksi-transaksi tertentu saja ya. Nah, di ilustrasi ini kita akan membahas ada 3 ilustrasi penting berkaitan dengan transaksi penjualan surat berharga negara. Yaitu ada transaksi terkait penerbitan SBN ketika kita mengalami diskon atau diskonto. Kemudian transaksi yang kedua adalah ketika kita memperoleh premium atas SBN yang kita jual. Dan yang ketiga, kita menjual SBN itu tidak pada tanggal pembayaran bunga. Jadi nanti akan ada pengakuan apa namanya, bunga diterima di muka. Nah, ini menarik ya, 3 ilustrasi ini mudah-mudahan memberikan pembekalan teman-teman untuk mengingat kembali konsep-konsep penting terkait dengan akuntansi utang yang teman-teman telah pelajari di akuntansi komersil. Ya. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman, ada transaksi yang sebenarnya penting juga terkait dengan utang pemerintah, yaitu pinjaman luar negeri. Itu tidak kita bahas, tapi saya kasih tahu pinjaman luar negeri itu prinsip pencatatannya lebih sederhana dibanding dengan SBN karena tidak ada premium, tidak ada diskonto gitu ya, dan tidak ada amortisasi ya. Tapi dia menariknya adalah ada eee, bank charges ya, itu beban administrasi bank karena si kreditor mentransfer sejumlah uang ke rekening pemerintah kita, ya. Persoalannya adalah bagaimana kita nanti mengakui beban itu jelas dibebankan kita sebagai debitur. Tapi apakah bunganya itu dipotong dari utang yang kita terima, atau utang yang kita terima utuh, kemudian kita mengganti bunga itu ke eee, si apa namanya, kreditor yang membayarin kita dulu, ya. Itu kita sebut dengan metode gross dan metode neto. Metode gross, kita terima utangnya utuh, terus kita bayar mengganti beban administrasi bunganya. Kalau neto, berarti beban bunganya langsung dipotong ke nilai nominal utang kita. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mari kita lihat ilustrasi yang pertama ini berkaitan dengan diskonto, ya SBN diskonto dan amortisasinya. Kita punya SBN jual 1.000 lembar, nominalnya 100 juta, sehingga kita akan terima nanti 100 miliar. Suku bunga atau coupon rate-nya 12%, dibayar 6 bulan, 1 April dan 1 Oktober, ya. Jadi dibayar tiap semester ya. Dan tanggal mulai berlaku SBN adalah 1 April, jatuh temponya 31 Maret, 5 tahun kemudian. Kebetulan penjualan SBN di ilustrasi yang pertama ini pada tanggal pembayaran bunga, 1 April. Dan di sini sudah dijelasin ada diskonto 10 miliar. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung ya di soal ini ya. Pakai tabel-tabel itu nggak perlu karena sudah ada informasi. Dan sehingga kita hanya terima bersihnya 90 miliar. Dan kasih informasi nilai diskontonya diamortisasi selama 5 tahun, per tahunnya adalah 2 miliar. Iya, jelas karena 10 miliar. Diskonto selama 5 tahun berarti per tahunnya 2 miliar. Kalaupun ini tidak dinyatakan di soal ini, Anda bisa ngitung sendiri. Gitu ya. Baik. Pertama kita mengakui ada terima uang. Oke, yaitu detail pada utang jangka panjang dalam negeri atau luar negeri, detail pada penerimaan dari penjualan SBN. Ingat, penerimaan dari penjualan SBN ini adalah penerimaan pembiayaan. Tuh, bukan pendapatan ya. Bagaimana kita tahu ini kodenya? Kode akalnya 71. 71 itu penerimaan pembiayaan. Kalau pendapatan itu 42. 42 itu pendapatan PNBP. Kan ini nggak mungkin juga pendapatan pajak kan? 41 pajak. Hibah 43. Apalagi ini juga bukan hibah ya. Tuh. Dan ini 71 penerimaan pembiayaan. Kalau 72 nanti pengeluaran pembiayaan. Gitu ya. Lalu karena ada diskonto, kita menganggap ada pengeluaran untuk diskonto ya, diskonto pada dikel sebesar 10 miliar, dan di jurnal kasnya adalah belanja diskonto pada dikel sebesar 10 miliar. Ini jurnal yang kedua. Mudah nih ya. Oke, teman. Nah, yang ketiga, kita membayar bunga yang pertama, yaitu tanggal 1 Oktober. Berarti kita sudah apa namanya, punya kewajiban bunga 6 miliar dari mana nih?
6/12 kan gitu ya, kali, nah 12% ya. Totalnya kan 12% nih, kali 100 miliar kan gitu ya. Nah, ya hasilnya ini. Set. Oke. Oke, ini karena masih SPM berarti kita beban bunga dulu pada pembayaran atau beban bunga yang masih harus dibayar, belanja bunga yang masih harus dibayar ya. Ketika terbit SP2D, jurnal berikutnya jurnal nomor 4 ya, maka belanja pembayaran masih harus dibayar, dikel, kemudian belanja pembayaran bunga utang pada dikel. Ingat, ketika kita bilang belanja pembayaran bunga, maka kode akunnya adalah 54 ya. 54 adalah kode untuk belanja bunga gitu ya. Tuh, gampang ya, Mbak, Mas? Ini masih mudah. Ya, yang ini agak complicated di jurnal nomor 5 di akhir tahun ketika kita harus melakukan penyesuaian, kita menyesuaikan karena pertama ada amortisasi atas diskonto. Kemudian yang kedua menyesuaikan bunga akrual tahun berjalan. Amortisasi atas diskonto, kalau Anda mau rajin ya Anda amortisasi tiap pembayaran bunga, apa aja, ya apa juga sih. Itu kan ribet, nanti harus berkali-kali. Di akhir tahun aja langsung kita adjust ya. Sehingga diskontonya sudah berapa lama ini? 9 bulan ya, dari atau April sampai 31 Desember, berarti yang kita amortisasi sebanyak 9/12 ya. Kali per tahunnya berapa tadi? 2 miliar. Oke, berarti 3/4 ya. Menghasilkan 1,5 miliar. Tuh. Ingat, amortisasi diskonto, karena diskonto tadi awalnya di debit, ketika diamortisasi jadi di kredit. Terus debitnya apa? Debitnya pengakuan beban bunga. Jadi menambah beban bunga tahun berjalan. Ya. Ingat pelajaran accounting principle dan intermediate accounting. Mudah ya, Mbak, Mas? Nah, berikutnya kalau kita mengakui utang bunga, berarti utang bunganya selama berapa lama? Oh, kita sudah bayar tadi di Oktober, Pak. Berarti yang belum kita bayar dari 1 Oktober sampai 31 Desember, itu 3 bulan. Ya, 3 miliar. Ya. Jadi beban bunga pada utang sebanyak 3 miliar. Nah, mudah sekali. Nah, sekarang ilustrasi 2 ya, Mbak, Mas. Ketika SBN diterbitkan dengan premium, bagaimana juga amortisasinya? Dengan menggunakan angka yang sama di ilustrasi yang pertama, ya, sama persis angka-angkanya sama persis, ketentuan sama persis, yang membedakan karena dia premium, maka yang kita terima tidak 90 miliar, kalau diskon tadi 90 miliar. Yang kita terima adalah 110 miliar. Di mana premiumnya ini diamortisasi juga selama 5 tahun. Totalnya 2 miliar. Jurnal-jurnalnya sama, ya. Yang membedakan hanya jurnal yang di pertama ini sama yang nanti di akhir tahun ketika ada pengakuan amortisasi premium, ya. Jurnal pertamanya ini sama, kita terima uang, ya. Tapi kita terima uangnya dari nominalnya dulu ya, 100 miliar ya. Kemudian kita mengakui ada pendapatan premium ya, karena memang premium detail pada premium SBN ini nanti yang diamortisasi ya. Yang diamortisasi ini. Kemudian ini detail pada pendapatan premium SBN, ini jadi PNBP lainnya ya. Nah, PNBP-nya di JPPR. Jelas ya, Mbak, Mas? Yang mau diamortisasi yang mana, Pak? Tentu saja yang di jurnal akrual, bukan di jurnal kas. Ini jurnal kas jadi pendapatan. Kalau ini kan jadi kontra akun dari utang. Kalau dia dikredit berarti malah menambah nilai buku dari utang. Nomor 3, sebenarnya sama dengan ilustrasi pertama ya, karena bayar bunga ya, beban bunga pada belanja masih harus dibayar, karena dia masih SPM. Kemudian ketika SP2D tinggal dibalik saja pada dikel dan belanja bunga pada dikel. Ingat belanja bunga pasti dia kodenya 54. Oke, nih yang krusial di sini ya, amortisasinya agak beda karena tadi amortisasi diskonto di ilustrasi pertama, yang kedua adalah amortisasi premium. Maka kalau premium saldonya di kredit, ketika kita amortisasi jadi di debit. Nah, di debit ya. Kemudian lawannya apa, Pak? Lawannya berarti kita mengurangi beban bunga tahun berjalan sebesar 1,5 miliar. Tadi dari mana 1,5 miliar? 9/12 kali berapa? 2 miliar. Ya, oke, pintar. Ini amortisasi premium. Sehingga kalau premium diamortisasi, lama-kelamaan nilai bukunya ini menyusut berkurang hingga dia akan sama dengan nilai nominal pada tanggal jatuh tempo 5 tahun lagi. Dan ini pengakuan bunga utang sama dengan ilustrasi pertama ya, beban pada utang bunga. Mudah. Nah, yang agak complicated ya di ilustrasi ketiga. Ketika penerbitan SBN itu, ini kebetulan SBN-nya saya kasih yang mudah ya. Penerbitan SBN pada nilai nominal dan bunga diterima di muka
dan pelunasan bunganya itu gimana. Kebetulan ini nggak ada premi, nggak ada diskonto. Yang ada hanya dia itu diterbitkan di luar tanggal pembayaran bunga. Berarti kita mengakui ada bunga diterima di muka kan itu nanti ya. Sama dengan angka-angka di ilustrasi 1 dan 2, yang beda hanya obligasi ini SBN ini tidak dijual pada tanggal 1 April atau tanggal 1 Oktober sebagai tanggal bayar bunga, tapi dijual di tanggal 1 November. Kebetulan jualnya di sesuai nilai nominal 100 miliar. Sehingga atas dasar ini pemerintah mendapatkan bunga SBN diterima di muka. Ini SBN ini bunga diterima di muka ini sebagai utang kan, nanti akan dikembalikan bersamaan dengan pembayaran bunga yang pertama. 6 bulan lagi, 5 bulan lagi karena udah ini 1 November ya. Mari kita lihat pertama karena memang kita jualnya dengan nilai nominal, berarti didal pada utang jangka panjang atau jangka panjang dalam negeri atau luar negeri ya. Kemudian di jurnal kasnya detail pada penerimaan penjualan SBN, penerimaan pembiayaan ya. Ingat penerimaan pembiayaan ini. Lalu yang kedua teman-teman ya, yang kedua adalah nah ini mengakui karena kita terima uang tadi ya, detail pada utang bunga. Kalau ini kan mirip dengan penerimaan premium ya, detail pada premium. Ini karena bukan premium tapi karena utang bunga. Utang bunga karena bunga diterima di muka kan. Diterima detail pada utang bunga, kemudian di jurnal kasnya detail pada penerimaan bunga SBN. Ingat, penerimaan bunga SBN diterima di muka. Jadi ini seolah-olah penerimaan pembiayaan. Kodenya 71. Oh. Ya. Jadi apa treatment yang tepat untuk mencatat bunga yang diterima di muka di jurnal kasnya diakui sebagai penerimaan pembiayaan, bukan pendapatannya, penerimaan pembiayaan. Kenapa? Karena dia akan dikembalikan nanti. Oke. Lalu untuk bunga aktual di akhir tahun berarti kan cuma dua bulan nih ya, dari November ke Desember. Jadi nilainya cuma 2 miliar ya. Oke. Kemudian di awal tahun kita balik ya jumlahnya tadi ya. Utang bunga, debit kerja adalah beban bunga SBN ya. Oke. Beban bunga udah di kredit di sebesar 2 ya. Kemudian jurnal pada tanggal 1 April, yaitu periode pembayaran bunga yang pertama kali, maka kita pertama mengakui ada beban bunga selama 5 bulan, dari 1 November ke 31 Desember. Ya. Jadi kita mendebitnya selama 5 bulan. Kenapa nggak selama 3 bulan, Pak? Netonya nanti 3 bulan, karena yang 3 bulan bunga kan tadi beban bunganya udah kita taruh di kredit kan, sehingga secara netonya nanti beban bunganya 3 bulan, benar sesuai dengan transaksi di jalan. Gitu. Ini belanja yang masih harus dibayar karena dia masih SPM ya. Kemudian untuk yang utang bunga juga kita bayar juga kan. Utang bunga yang tadi diterima di muka ya pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Udah ya. Lalu ketika terbit SP2D kita mengakui ada tadi membalik jadi belanja pembayaran kewajiban utang yang masih dibayar pada dikel dan belanja pembayaran bunga utang pada dikel. Ini udah biasa sama. Kemudian yang kita mengembalikan beban bunga diterima di muka tadi ya, dibalik. Kemudian di sini pengeluaran bunga SBN diterima di muka. Kalau tadi penerimaan bunga SBN diterima di muka ya, ini pengeluaran bunga SBN diterima di muka. Kodenya 72, pengeluaran pembiayaan. Vertikal. Nah, mudah ternyata, tidak terlalu sulit. Yang lebih sulit adalah ketika ada kasus seperti ini ditambah dengan ada kupon rate. Mohon maaf, ada diskonto, ada premium. Terus gimana itu, Pak? Diskonto ada premium. Ngitungnya gimana? Ya nanti latihan soalnya kita kerjakan ya. Oke, setelah ini teman-teman tolong kerjakan soal, buka-buka sendiri, soal-soalnya sudah saya upload di JCR, teman-teman buat latihannya, kemudian juga intip soal tugasnya, biar kita tahu nih bobot tugasnya seperti apa ya. Kita bahas nanti di kelas dengan pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman. Oke, sampai jumpa di kelas ya guys. Salam sehat selalu, tetap semangat dan optimis untuk PKN STAN yang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.